Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Medi Friends semua. Kita berjumpa lagi pada acara live stream Medion. Pada hari ini live stream Medion sudah memasuki edisi yang ke-41. Untuk Bapak Ibu dan Medi Friends yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa disaksikan melalui IGTV medion.id. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Medi Friends yang baru pertama kali mengikuti acara ini, perlu kami sampaikan bahwa program live stream Medion kami adakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, tidak hanya bagi para pelaku bisnis peternakan, tapi juga bagi rekan-rekan akademisi. Pada hari ini saya sebagai moderator sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Holil, saya alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, bergabung di PT Medion tahun 1994. Saat ini saya ditugaskan di area Kediri sebagai District Assistant Manager. Selanjutnya sebagai pembicara Mbak Yulia, beliau alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, bergabung di Medion tahun 2017 sebagai tim Technical Education and Consultation. Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, nanti di sesi pertama kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medi Friends semuanya. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan hari ini bisa dikirim via email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream kami akan mengadakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medi Friends semua. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Medi Friends semua untuk terus tonton acara ini sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia. Baik Pak Holil, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Kali ini saya akan men-sharingkan sebuah topik dengan judul peran enzim dalam pakan dan performa ayam. Nah, berbicara mengenai nutrisi ternak unggas tentunya tidak akan ada habisnya ya Bapak Ibu sekalian, karena sebagai biaya terbesar yang dikeluarkan dalam suatu pemeliharaan unggas, peternak ini tentunya akan berusaha untuk mengoptimalkan gitu peranan nutrisi ini dalam mendukung tercapainya performa ternak. Nah, namun di sisi lain para peternak ternyata masih ada yang belum menyadari gitu bahwa dari zat nutrisi yang masuk dari pakan ke ternak itu tidak semuanya dapat tercerna di dalam saluran pencernaan ayam. Bahkan para pakar itu menyebutkan bahwa dari pakan sendiri kecernaannya hanya sekitar 75 sampai dengan 85% saja Bapak Ibu. Jadi masih ada sisa yang nantinya akan terbuang bersama feses. Nah, walaupun dari nilai yang terbuang itu tidak terlalu besar, namun ketika kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan nilai kecernaan tersebut, tentunya akan meningkatkan efisiensi dan peran nutrisi, seperti itu. Nah, ada 5 agenda bahasan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama ada fakta tentang nutrisi, kemudian ada variasi kualitas bahan pakan, kemudian faktor anti nutrisi pada pakan, tingkatkan kecernaan dengan enzim, dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama. Nah, Bapak Ibu, dari data yang dikumpulkan oleh para personil Medion di wilayah Jawa dan Sumatera pada bulan Juni 2021, ternyata fakta yang pertama tentang nutrisi ini adalah 3-6 dari 10 peternak mengalami masalah kualitas kerabang dan produksi telur karena kendala nutrisi pakan.
cukup besar ya Bapak Ibu nilainya untuk yang mengalami kendala ini. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sebagai peternak harus sudah mulai concern atau lebih fokus lagi gitu ya untuk menangani masalah ini, karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap profit atau keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian fakta kedua tentang nutrisi ini adalah ternyata nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ternak itu tidak 100% dapat dicerna oleh tubuh unggas. Nah, kenapa? Karena tadi ya dari para pakar pun menyebutkan bahwa hanya 75 sampai dengan 85% saja yang dapat tercerna. Sisanya nanti akan terbuang yang tidak tercernanya itu ke dalam bersama feses, seperti itu. Nah, kecernaan nutrisi ini dapat berbeda-beda pada setiap bahan pakan, seperti yang disebutkan oleh Block dan Dekker pada jurnalnya. Di sini contohnya ada bahan pakan jagung yang memiliki kecernaan proteinnya itu hanya 83-94%. Kemudian dedak dan bekatul di sini kecernaan proteinnya 65-78% saja, dan bungkil kedelai di sini kecernaan proteinnya 68-86% saja. Kemudian untuk kecernaan nutrisi pati ini untuk jagung disebutkan 74-96% saja, kemudian sorghum 62-90%, dan gandum 79-99%. Begitupun dengan bahan baku yang lainnya ya Bapak Ibu yang tidak disebutkan di sini, itu sama rata-rata kecernaannya itu tidak ada yang sampai 100% gitu. Jadi ada beberapa bagian yang memang dia akan terbuang bersama feses, seperti itu. Nah, kemudian fakta selanjutnya tentang nutrisi ini, ternyata kualitas bahan pakan di lapangan itu cenderung bervariasi, seperti itu ya. Seperti data yang kami kumpulkan di sini terkait profil serat kasar pada pakan ayam petelur siap mixing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, untuk yang berwarna biru ini sebanyak 34,29% dari sampel yang masuk ke Medilab Medion, kita uji serat kasarnya, ternyata nilai serat kasarnya itu kurang dari 4%. Kemudian sebanyak 46,29% ini dari jumlah sampel, nilai serat kasarnya itu 4,1 sampai dengan 6%. Kemudian sebanyak 8,57% dari sampel yang masuk, dia memiliki kandungan serat kasar 6,1 sampai dengan 6,9%. Nah, sisanya ini yang masih cukup banyak ya, sekitar 10,86% ternyata memiliki serat kasar di atas 7%, di atas standar yang biasa ditentukan untuk pakan ayam gitu ya. Padahal untuk ayam sendiri dia kan tidak dapat mencerna serat kasar dengan baik karena ayam kan termasuk hewan monogastrik ya. Nah, ternyata masih ada 10,86%, ini cukup banyak pakan di lapangan itu serat kasarnya masih cukup tinggi, di mana serat kasar yang tinggi ini nantinya selain menjadikan bahan pakan di lapangan itu cenderung bervariasi nutrisinya, juga dapat menyebabkan kecernaan nutrisinya menurun, kemudian feed intake juga menjadi menurun, kemudian kalsium, fosfor, dan mineral-mineral lain juga dapat terikat oleh nanti ada antinutrisi di dalam pakannya tersebut, dan yang terakhir juga dapat menyebabkan wet dropping atau feses basah. Nah, itu fakta-fakta terkait nutrisi ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, kita nanti akan membahas terkait variasi kualitas bahan pakan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan data yang masuk ke Medilab Medion atau Medion Laboratorium gitu ya selama 3 tahun terakhir. Ini merupakan data kadar protein kasar pada jagung. Nah, apabila kita melihat bersama-sama dari data ini ya Bapak Ibu, ini terlihat hasil analisisnya itu sangat bervariatif. Jadi kandungan nutrisinya itu sangat bervariatif. Bahkan tidak sedikit yang nilainya itu di bawah standar. Nah, untuk standar protein kasar jagung sendiri kan 8,3% ya idealnya. Nah, ternyata ini masih banyak yang di bawah. Nah,
Dari sini kenapa gitu ya? Jadi andaikan Bapak Ibu di lapangan itu mendapatkan bahan baku yang kualitasnya jelek ya, contohnya di sini untuk nilai minimum aja, jagungnya itu protein kasarnya hanya 6,83%. Kalau kita bandingkan dengan standar 8,3, itu masih ada selisih sekitar 1,4%. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mencampur jagung tersebut yang tadi protein kasarnya hanya 6,83% ini ke dalam campuran pakan, di mana biasanya jagung itu digunakan rata-rata kita ambil nilai 50% aja ya di dalam campuran misalkan. Nah, itu nanti di hasil pencampuran pakannya sudah pasti nilai protein kasarnya itu akan turun sebesar 0,7% gitu ya. Jadi setengahnya dari tadi selisih 1,4. Nah, dari sana sudah bisa dipastikan oleh Bapak Ibu sekalian kalau misalkan protein kasarnya itu turun di pakan, pasti performanya juga akan terganggu ya, karena salah satu nutrisi yang menunjang ke dalam performa itu adalah protein kasar. Belum lagi jagung sendiri ini kan merupakan bahan baku sumber energi yang utama di unggas gitu ya. Kalau misalkan dia kualitasnya bervariatif seperti ini, tentu pasti performa di lapangan juga akan terpengaruh seperti itu. Nah, kemudian kita lihat variasi kualitas bahan pakan ini dari segi secara stereo mikroskopis ya. Yang pertama kita lihat dari jagung, bahan baku yang pertama. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa jagung itu memiliki bagian-bagian ya, seperti pada gambar berikut, ada selaput tipis, kemudian ada pati keras, ada pati lembut, kemudian juga ada embrio. Nah, kemudian kalau kita lihat secara mikroskopis dari bahan baku jagung sendiri, ini tampaknya seperti berikut gitu ya, ada sampel 1 dan sampel 2. Nah, jadi kalau kita lihat pati lembut itu aslinya seperti ini ya secara mikroskopis. Kemudian pati keras ini yang bagian luarnya, kemudian ini ada selaput-selaput tipis yang terbawa. Nah, dari bagian-bagian jagung ini, kalau kita lihat ternyata ada bagian pati keras atau perikarp ini yang merupakan bagian dari jagung yang memerlukan proses pencernaan lebih lama. Sehingga nanti di dalam saluran pencernaan dia tercernanya atau terserap nutrisinya itu akan lebih lama. Nah, kemudian di sini juga ada bahan-bahan yang biasa mengontaminasi bahan baku jagung gitu ya. Di sini ada jagung yang rusak akibat serangga, kemudian ada juga jagung yang rusak akibat mikroba, ada selaput tipis dari jagung juga, bahkan ada tongkol jagung. Nah, ini bahan-bahan yang biasa mengontaminasi bahan baku jagung. Mungkin secara kasat mata kalau kita lihat sekilas tidak begitu terlihat gitu ya. Namun kalau kita lihat secara stereo mikroskopis ini akan sangat jelas perbedaannya mana jagung yang biasa kita pakai, mana yang kontaminan gitu, seperti itu. Nah, selain dari faktor umur panen ataupun kadar air jagung, si bahan-bahan kontaminan ini juga yang nantinya akan mempengaruhi kadar protein kasar pada jagung. Makanya tadi kenapa di lapangan itu kadar protein kasarnya sangat bervariatif, bisa jadi salah satu yang menyebabkannya itu adalah adanya kontaminan-kontaminan seperti ini yang mungkin kalau di lapangan jarang gitu ya dilihat secara stereo mikroskopis. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada dedak padi. Kita lihat juga secara stereo mikroskopisnya. Nah, ini akan sangat terlihat ketika dedak padi ada pemalsuan atau ada kontaminan di dalamnya kalau kita lihatnya secara mikroskopis. Nah, seperti di sini kalau dedak itu adalah yang putih-putih seperti ini adalah dedak. Kemudian ada butiran beras, ini terlihat ya. Kemudian ada sekam, ini sekam yang sampel 1 ini cukup banyak sekamnya ya, yang garis-garis ini adalah sekam. Artinya di sampel 1 ini kalau kita lihat secara mikroskopis banyak terdapat kontaminan sekam, berbeda dengan sampel yang nomor 2 ini, dia ada namun tidak sebanyak sampel 1, itu secara mikroskopisnya. Nah, kita buktikan ya secara kimia, ketika diuji proksimat, ternyata benar nih, kadar protein kasar sampel 1 ini lebih
rendah dibandingkan dengan sampel yang 2 karena adanya kontaminasi sekam tadi. Dan serat kasarnya juga sangat tinggi karena memang akibat dari adanya kontaminan ini gitu. Nah, secara kasat mata mungkin kita sulit membedakan ya kalau misalkan ada kontaminan atau tidak. Namun secara mikroskopis ini sangat terlihat nih kalau sekam bentukannya seperti ini, kemudian ini dedak, ini butiran beras. Apalagi kalau misalkan kita bedain sekam dan dedak gitu ya secara kasat mata akan lebih sulit gitu. Karena perbedaannya tidak terlalu terlihat. Apalagi kalau misalkan sekam ini digiling lagi gitu, terus dicampurkan dengan dedak itu sulit untuk membedakannya. Nah, kemudian yang selanjutnya pada bungkil kedelai juga sama. Kalau kita lihat secara stereomikroskopis, variasi di lapangan itu ada yang murni bungkil kedelai, tidak terlihat ada kontaminan di sini. Ada juga sampel yang ternyata di dalamnya itu ada kontaminan, yaitu kulit kedelai gitu yang biasa terbawa. Nah, bisa terbukti juga dari analisis kimianya, di sini protein kasarnya akan lebih rendah dan serat kasarnya menjadi lebih tinggi akibat adanya kontaminan ini. Jadi bisa disimpulkan ya dari fakta tadi terkait variasi kualitas bahan pakan di lapangan, ternyata kalau kita teliti lebih lanjut, bisa jadi akibat adanya kontaminan pada bahan pakan yang kita lihat secara stereomikroskopis tadi ya, di mana kontaminan pada bahan pakan ini nantinya akan berpengaruh terhadap kandungan nutrisi. Jadi lebih bervariatif gitu ya kandungan nutrisinya. Tadi kayak misalkan dedak A ini serat kasarnya tinggi, kalau dedak B misalkan serat kasarnya sesuai standar gitu. Nah, ini bisa dipengaruhi karena adanya kontaminan tadi. Nah, selanjutnya kandungan nutrisi yang bervariatif ini nantinya akan mempengaruhi kecernaan pakan. Jadi akan mempengaruhi terhadap banyaknya nutrisi yang diserap oleh si ternak gitu. Nah, kemudian kalau kecernaan pakannya turun, nanti nutrisi yang diserap tidak optimal, otomatis nanti performa si ternaknya pun akan tidak optimal karena kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Seperti itu. Ini kita masuk ke agenda yang ketiga terkait faktor anti nutrisi pada pakan. Nah, di sini Bapak Ibu jadi apa sih anti nutrisi itu gitu ya? Siapa tahu ada yang belum tahu apa itu anti nutrisi. Jadi anti nutrisi itu adalah suatu zat di mana dia kalau misalkan nanti masuk ke dalam saluran cerna ayam atau ternak, dia akan mengikat bahan zat-zat nutrisi yang bersumber dari pakan gitu. Jadi dia ikat si nutrisi tersebut sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh ternak atau tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Nah, jadi untuk ternak sendiri si anti nutrisi ini merugikan gitu ya. Tapi ternyata si anti nutrisi ini secara alami dia diciptakan dan bermanfaat untuk tanaman ya. Jadi untuk tanaman dia bermanfaat untuk apa? Untuk mencegah infeksi bakteri dan serangga, kemudian untuk mencegah pemanfaatan nutrisi seperti protein, mineral, vitamin gitu di dalam tanaman sehingga nanti nutrisi-nutrisi ini bisa dimanfaatkan oleh konsumen dari tanaman tersebut. Contohnya salah satunya di sini ternak gitu ya. Namun ternyata sayangnya anti nutrisi ini untuk ternak ternyata merugikan karena dapat menghambat penyerapan nutrisi gitu. Karena tadi nutrisi-nutrisi dari pakannya itu diikat sama si anti nutrisi ini gitu ya. Sehingga nutrisi seperti mineral, protein, dan karbohidrat ini tidak bisa dimanfaatkan oleh ternak kalau misalkan ada anti nutrisi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bahan baku pakan yang biasa digunakan gitu dengan anti nutrisi yang terdapat di dalam bahan tersebut. Yang pertama di sini ada jagung. Nah, ternyata pada jagung itu kalau kita lihat dari berbagai bagiannya ya, di bagian kulit biji atau bran ini dia mengandung non-starch polisakarid atau NSP. Nah, ini merupakan anti nutrisi ya Bapak Ibu, sebanyak 8,1 sampai 8,7%. Kemudian di bagian embrio juga ini terdapat asam pitat. Ini di jagung. Kemudian kalau kita lihat di bahan lain,
Ini padi ya, padi biasanya kita gunakan untuk pakan ternak itu bagian bekatul dan dedak ya. Nah, pada bagian padi ini ternyata disekam, pada bagian sekam dia mengandung NSP dan juga asam pitat. Kemudian di bekatul pun dia mengandung asam pitat sebanyak 4,28%, kemudian ada juga protease inhibitor. Nah, kemudian di bungkil kedelai juga sama, ini terdapat zat antinutrisi seperti NSP, kemudian asam pitat, kemudian ada protease inhibitor juga di sini. Jadi sebenarnya karena tadi antinutrisi ini merupakan secara alami diproduksi oleh tanaman, jadi karena bahan baku pakan yang biasa kita gunakan itu sekitar 80% juga berasal dari nabati ya, otomatis di bahan-bahan pakan itu secara umum dia mengandung antinutrisi seperti itu. Dan kalau kita rangkum ya dari beberapa bahan pakan yang ada dengan antinutrisinya, jadi ada 3 zat antinutrisi yang dominan berada di bahan pakan unggas gitu ya. Yang pertama ini ada pitik asid atau asam pitat. Nah, asam pitat ini dapat menurunkan ketersediaan kalsium dan fosfor, mineral mikro dan protein, bahkan karbohidrat ya, karena dia ikat tuh si nutrisi-nutrisi ini. Padahal kalsium fosfor sendiri untuk ayam pedaging mungkin dia dapat membantu dalam pembentukan pertumbuhan tulang gitu ya. Untuk ayam petelur apalagi dia sangat dibutuhkan ya untuk pertumbuhan tulang, untuk pembentukan kerabang gitu. Kalau misalkan nutrisi ini diikat oleh si asam pitat, nanti ketersediaannya jadi turun sehingga pertumbuhan tulang dan pembentukan kerabang pun tidak akan optimal. Kemudian yang kedua, ini ada NSP atau non-starch polysaccharide. Nah ini kalau ada di pakan, dia akan meningkatkan viskositas atau kekentalan cairan usus. Jadi di dalam saluran pencernaan atau di usus ayam itu, si cairannya menjadi lebih kental gitu. Jadi akan sulit diserap oleh tubuh ayam. Contohnya gitu kita analogikan seperti ini deh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menyaring cairan gitu ya, menyaring air menggunakan saringan, itu kan pasti akan lebih cepat ya turunnya atau tersaringnya karena cairan itu sangat cair gitu ya. Air itu misalkan sangat cair. Kalau misalkan beda halnya dengan kita menyaring air yang sudah kita tambahkan tepung terigu, misalkan kita aduk dulu, campurkan, kemudian kita saring. Karena lebih kental, waktu saringnya pasti akan lebih lama gitu. Begitupun dengan di dalam saluran pencernaan ini. Ketika viskositas atau kekentalan cairan usus ini meningkat, nah si ayam pun, si tubuh ayam atau si usus ayam itu dalam mencerna atau menyerap nutrisinya itu akan lebih lama. Sehingga nanti karena waktunya sudah lewat gitu ya, si nutrisi-nutrisi itu malah akan terbuang bersama feses dan juga nantinya akan menyebabkan wet dropping atau feses basah karena tadi nutrisi-nutrisinya belum secara optimal terserap kalau misalkan ada NSP. Kemudian yang ketiga di sini ada protease inhibitor. Inhibitor itu menghambat ya atau penghambat. Jadi dia di sini dapat menurunkan aktivitas enzim protease. Padahal si enzim protease ini sangat dibutuhkan oleh ternak untuk mendegradasi protein menjadi asam amino agar dapat dicerna oleh tubuh ternak. Nah, kalau misalkan dia kerjanya dihambat, otomatis proteinnya akan berkurang yang dicerna oleh ternak sehingga performa ternaknya menurun karena protein ini merupakan salah satu nutrisi yang memang sangat dibutuhkan untuk menunjang performa ternak. Nah, jadi harus bagaimana nih? Kan antinutrisi ini secara alami ada di bahan pakan ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan efek dari antinutrisi ini? Nah, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kecernaan menggunakan enzim. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait enzim, kita di sini saya akan men-sharingkan terlebih dahulu untuk jenis enzim. Nah, jadi enzim ini dibagi menjadi 2, ya Bapak Ibu. Ada enzim endogen yang diproduksi dalam tubuh ayam, kemudian ada juga enzim eksogen.
di mana enzim eksogen ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh ayam. Jadi kita perlu mensuplai dari luar gitu untuk kebutuhannya. Nah, untuk enzim endogen ini fungsinya mempercepat penguraian karbohidrat, protein, lemak, dan menyediakan nutrisi yang langsung digunakan tubuh. Nah, ini saya berikan gambaran dulu ya terkait enzim yang ada di dalam tubuh ayam atau enzim endogen tadi. Jadi beberapa enzim endogen yang ada di dalam tubuh ayam ini, yang pertama ada amilase. Nah, ini amilase ada di mulut, fungsinya dia mendegradasi pati ya menjadi gula sederhana agar dapat digunakan oleh ayam. Kemudian masuk ke sini di bagian proventriculus dan gizzard, ini ada pepsin dan lipase. Lipase untuk mendegradasi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian pepsin ini untuk mendegradasi protein. Kemudian ada masuk lagi di bagian duodenum, ini ada amilase, tripsin, kolagenase, lipase. Kemudian masuk lagi di sini di bagian jejunum ada maltase, sukrase, laktase, dan peptidase. Itu adalah enzim-enzim endogen atau yang dapat diproduksi dalam tubuh ayam. Nah, namun ada juga enzim eksogen yang fungsinya itu dapat membantu memecah zat antinutrisi yang sulit dicerna. Jadi, untuk zat-zat antinutrisi yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, yang ada di dalam bahan pakan itu bisa degradasinya atau bisa diputus ikatannya itu hanya oleh enzim eksogen gitu ya. Jadi untuk enzim yang sudah ada di saluran cerna tadi tidak dapat memecah ikatan antinutrisi ini, sehingga kalau kita tidak tambahkan enzim eksogen ini dari luar, si antinutrisi ini akan mengikat nutrisi-nutrisi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Jadi ini sangat penting untuk ditambahkan ke dalam pakan. Nah, contohnya ada apa aja untuk enzim-enzim eksogen ini? Di antaranya ini ada enzim silanase, kemudian ada enzim pitase, ada juga nanti enzim pitase, enzim silanase gitu dan yang akan dijelaskan nanti. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu menambahkan enzim gitu ya di pakan gitu tadi? Karena yang pertama untuk memecah faktor antinutrisi yang tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim endogen gitu ya. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi itu, di mana ada beberapa nutrisi memang yang dia tidak dapat atau kurang optimal didegradasi oleh enzim-enzim endogen, sehingga tetap kita untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi itu kita tambahkan enzim dari luar atau enzim eksogen. Kemudian yang ketiga, kenapa kita masih perlu menambahkan enzim dari luar? Alasannya adalah ini sebagai tambahan dari enzim yang diproduksi oleh ayam muda atau umur 1-2 minggu, atau mungkin kalau kita sebutkan fasenya fase starter ya, dimana kalau ayam fase starter itu kan lagi masa tumbuh kembang gitu ya, dimana enzim-enzimnya juga belum bekerja secara optimal gitu, makanya kita perlu supply nih atau kita perlu dukung dari luar gitu ya untuk pemberian enzimnya agar tumbuh kembangnya itu optimal. Karena di 2 minggu pertama ini kan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Kalau kita tidak dukung nanti kurang optimal gitu hasilnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kapan sih Bapak Ibu ini perlu menambahkan enzim? Jadi kapan enzim ini perlu ditambahkan? Kondisi yang pertama adalah ketika Bapak Ibu menemui kecernaan pakan tidak optimal di lapangan. Nah, sebenarnya kecernaan pakan ini dapat diukur dengan menghitung selisih nutrisi yang dikonsumsi dengan nutrisi yang dikeluarkan gitu. Nanti selisihnya itu adalah persentase yang tercerna atau kecernaan pakan. Namun hal ini perlu dihitung atau dilakukan di laboratorium biasanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu di lapangan untuk praktisnya salah satunya bisa melihat dari dampak-dampak akibat kecernaan yang jelek gitu atau yang menurun atau tidak optimal ini. Di antaranya Bapak Ibu bisa melihat nih dari adanya penurunan produksi telur, kemudian
kerabang yang tipis atau mudah retak, ataupun bobot badan yang tidak mencapai standar. Namun, perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa dampak-dampak ini itu tidak hanya disebabkan oleh pencernaan pakan yang tidak optimal. Jadi perlu ditelusuri lebih lanjut lagi apakah memang benar ini karena pencernaan pakan yang tidak optimal atau karena pengaruh lain, misalkan karena penyakit atau karena lingkungan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kapan kita perlu menambahkan enzim adalah saat kualitas bahan pakan tidak stabil atau menurun, seperti mungkin saat-saat ini ya, kalau kita lihat dari hasil analisis pakan di lapangan itu kan tadi sangat bervariatif atau tidak stabil. Nah, ini Bapak Ibu perlu nih menambahkan enzim, karena bisa jadi kualitas yang variatif tadi kan karena adanya kontaminan ya, terutama kontaminan-kontaminan yang menyebabkan zat antinutrisinya itu meningkat, sehingga kita perlu nih menambahkan enzim untuk mendegradasi zat antinutrisi tadi atau untuk memutus ikatan antinutrisi tadi dengan nutrisinya. Contoh-contoh kontaminan di lapangan itu seperti apa saja sih? Tadi sudah dijelaskan ya, ada sekam di bekatul gitu ya, ada kulit kedelai pada bungkil kedelai, ada tongkol jagung pada jagung giling gitu. Ini merupakan kontaminan-kontaminan yang sebenarnya seharusnya tidak ada di bahan pakan yang Bapak Ibu gunakan. Karena kalau ada nanti kualitas nutrisinya menjadi menurun. Nah, kemudian yang ketiga, kapan kita perlu menambahkan enzim adalah saat Bapak Ibu menemui kandungan serat kasar pada pakan yang digunakan itu tinggi atau lebih dari standar. Standarnya itu kan tidak boleh lebih dari 7% ya untuk monogastrik. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 7%, seperti yang 10,86% sampel yang masuk tadi ya, itu Bapak Ibu wajib menambahkan enzim ke dalam pakannya, karena kalau tidak nanti nutrisinya akan tidak optimal dan juga akan menyebabkan efek-efek dari serat kasar yang tinggi ini juga, seperti itu. Nah, ini contoh simulasi ya dari yang tadi kecernaan nutrisi di ayam itu tidak optimal. Jadi di sini ada beberapa contoh nutrisi seperti protein dan pati pada jagung. Kalau kita lihat dari jurnalnya Blair dan kawan-kawan ini, ternyata kapasitas tercerna optimal dari protein jagung ini hanya 94%. Ini kapasitas optimalnya kalau memang benar-benar optimal dicerna. Kemudian untuk yang pati jagung 96%. Namun ternyata dari penelitiannya Blair dan kawan-kawan di lapangan itu rata-rata tercernanya dari yang tadi optimalnya 94 hanya 85%. Artinya masih ada potensi yang bisa kita manfaatkan nih sebanyak 9%. Untuk protein, kemudian untuk pati, karena rata-rata yang tercernanya hanya 87,7%, artinya masih ada 8,3% yang berpotensi untuk kita optimalkan kecernaannya. Nah, caranya bagaimana untuk mengoptimalkan potensi-potensi ini adalah salah satunya dengan meningkatkan kecernaan nutrisi dengan menggunakan enzim. Ini di sini untuk salah satu contoh enzim yang bisa digunakan untuk mencerna bahan pakan tadi adalah Beterzim. Jadi Beterzim ini mengandung enzim pitase generasi terbaru atau 6 pitase ya, kita jadi ngambilnya itu dari E. coli sehingga benar-benar yang terbaru gitu, sehingga nanti optimalisasi dalam penggunaannya akan lebih baik. Nah, Beterzim ini efektif dalam meningkatkan kecernaan nutrisi. Gimana caranya si Beterzim ini dapat meningkatkan kecernaan nutrisi? Nah, nanti dengan cara memutus ikatan-ikatan antinutrisi dengan bahan pakannya tadi. Sehingga nutrisi-nutrisi yang terikat dapat dimanfaatkan oleh ternak, seperti itu. Kemudian Beterzim ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis ternak, mulai dari ayam broiler, kemudian ada itik pedaging, bisa digunakan juga di babi, di ayam layer, itik petelur, maupun di breeder dengan aturan pakai yang disesuaikan dengan jenis ternaknya. Nah, kemudian keunggulan pertama dari Beterzim ini adalah dapat meningkatkan kecernaan fosfor. Gimana caranya si Beterzim ini dapat meningkatkan kecernaan fosfor? Nah, ini saya ilustrasikan di sini ya. Jadi ini adalah
nutrisi-nutrisi yang terikat oleh antinutrisi asam fitat. Gitu ya. Jadi ini asam fitat, dia rantai-rantainya itu mengikat nutrisi, ada protein, ada pati, kemudian ada mineral-mineral, dia terikat gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, masuk ke dalam saluran pencernaan ayam, ini nutrisi yang terikat tidak dapat diserap oleh tubuh ayam. Jadi tidak dapat dimanfaatkan. Jadi misalkan Bapak Ibu men-setting kalsium ya, contohnya 3,4 sampai 3,6% dalam pakan. Nah, tapi ternyata si kalsiumnya ini kondisinya terikat oleh zat antinutrisi. Nah, yang tercerna itu tidak akan sesuai. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, bagaimana nantinya? Ya pastinya performanya akan menurun, entah itu produksinya turun, kemudian kualitas kerabangnya menurun, atau kualitas tulangnya menurun, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita tambahkan enzim pitase nih, si betarzim tadi kan mengandung enzim pitase, ikatan-ikatan tadi akan diputus, dipotong, sehingga nutrisi-nutrisinya tadi dapat dimanfaatkan dan diserap oleh tubuh ayam dengan optimal. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan dari betarzim ini adalah meningkatkan kualitas kerabang dan produksi telur. Bisa dilihat dari data trial yang sudah kami lakukan, ini ada 2 produk ya, yang berwarna biru ini untuk produk betarzim, kemudian yang berwarna abu ini untuk produk pesaing sejenis. Nah, kita lihat persen telur retaknya, di mana kalau persen telur retak ini kan asumsinya kita bisa menghitung kekuatan si kerabangnya gitu ya, semakin banyak telur retak artinya kualitas kerabangnya kurang bagus gitu ya. Kalau misalkan telur retaknya bisa kita tekan atau bisa kita turunkan, berarti kualitas kerabangnya semakin bagus, semakin tebal. Nah, dengan penggunaan enzim ini, terbukti dapat menurunkan jumlah telur retak yang tadinya 2,4% menjadi 1,5% saja gitu. Jadi semakin sedikit telur retaknya. Kemudian selain menurunkan persen telur retak, ini betarzim ini juga dapat meningkatkan produksi telur atau persen henday. Bisa kita lihat bersama dari grafik ini ya. Kalau sebenarnya kan secara standar juga produksi telur atau persen henday ini seiring dengan berjalannya umur ini pasti akan menurun. Namun dengan penambahan betarzim ini kita dapat terbukti mampu menahan laju penurunan produksi telur. Ini menurun, namun laju penurunannya itu bisa kita tahan jadi lebih lama gitu untuk persen produksi lebih bagusnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, betarzim ini juga stabil dalam saluran cerna, di mana seperti yang Bapak Ibu ketahui, saluran pencernaan ayam itu kan pH-nya berbeda-beda ya, mulai dari atas sampai dengan mulai dari depan sampai belakang itu pH-nya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang asam, ada yang cenderung ke netral, ada yang basa gitu. Nah, ternyata si betarzim ini setelah dilihat aktivitasnya di pH 4 sampai 7 di sini dia efektivitasnya sangat baik gitu ya. Jadi kalau kita campurkan betarzim ke pakan, kemudian masuk ke saluran cerna yang pH-nya beraneka ragam itu, si betarzim akan tetap bekerja dengan baik. Beda halnya dengan pesaing-pesaing sejenisnya. Dia memang ada poin-poin tertentu, misalkan yang ini dia bagusnya hanya di pH 5 gitu ya, di pH yang lainnya dia kurang baik gitu. Kalau betarzim ini di pH sampai dia aktivitasnya sangat bagus seperti itu. Nah, dan yang terpenting ini terkait analisa biaya manfaat gitu ya, apakah di zaman yang sekarang, di kondisi yang sekarang mungkin harga telur sedang kurang baik ya Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini mungkin Pak Holil, harga telur per kilonya berapa ya Pak ya untuk yang terupdate di lapangan? Ya, masih sekitar 17,5, bahkan hari ini di bawah 17 Mbak Julia. Hari ini bahkan update-nya di bawah 17 gitu ya, sangat rendah, mungkin mencapai BEP pun tidak gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini pasti timbul pertanyaan nih di benak Bapak Ibu sekalian ya, apakah kita perlu menambahkan enzim ini gitu, dimana kalau kita menambahkan enzim kan pasti ada biaya tambahan gitu ya, atau kita ya sudah kita lepas aja nih enzim gitu, daripada kita melepas yang lainnya, misalkan vaksin gitu, kita lepas aja penggunaan enzim ini untuk menekan biaya pengeluaran gitu. Nah, kalau kita lihat bersama dari analisa manfaat di sini ya, dengan penambahan enzim dibandingkan dengan ini, mohon maaf, ini kontrol ya yang tidak ditambahkan enzim. Kita lihat analisanya.
penambahan enzim di sini biayanya hanya 47.968 untuk 1.000 ekor selama 30 hari gitu ya. Dan untuk yang tidak menggunakan enzim berarti kan tidak ada biaya tambahan. Namun di sini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk produksi telur atau performanya akan berbeda gitu antara yang tidak menggunakan enzim dengan yang menggunakan gitu. Di sini bisa terlihat perbedaannya 81,34 untuk kontrol, kemudian untuk yang ditambahkan enzim 84,91 performanya. Nah, dari sini kalau kita hitung-hitung gitu ya dengan penambahan enzim ini ternyata dapat meningkatkan keuntungan sekitar 17,67% dibandingkan kalau tidak menggunakan enzim. Nah, berarti di sini kalau Bapak Ibu lihat dari data ini ya, dengan melepas enzim itu sebenarnya Bapak Ibu malah lebih memperburuk keadaan gitu ya, di mana tadi harga telur sekarang aja lumayan buruk, kalau kita lepas suplemennya malah akan memperburuk keadaan gitu. Nah, dengan menambahkan enzim ini, walaupun di awal mungkin kita mengeluarkan biaya tambahan, tetapi dengan performa yang lebih bagus, ini akan tertutup, bahkan keuntungannya lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain Betazyme, kita juga ada Prozyme. Gitu. Kalau Betazyme tadi isinya enzim pitase yang terbuat dari generasi terbaru ya, 6 pitase. Nah, kalau Prozyme ini lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Jadi ada pitasenya, ada proteasenya, ada silanasenya, ada amilase. Kemudian dilengkapi juga dengan mineral, trace mineral, ada mangan sulfat dan zinc oxide gitu ya. Kemudian indikasinya ini untuk meningkatkan pencernaan nutrisi pakan, untuk mengoptimalkan FCR, kemudian memperbaiki performa dan produksi. Halo Mbak Yulia, suaranya hilang lagi. Oke. Tes. Oke, yuk lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk Prozyme ini, aturan pakainya bisa digunakan untuk ayam broiler, itik pedaging, dan babi dengan dosis 1 kilo per ton pakan. Kemudian bisa juga untuk ayam layer dan itik petelur dengan aturan pakai 0,75 kg per ton pakan. Nah, di sini terdapat mekanisme kerjanya karena tadi untuk Prozyme ini kandungan enzimnya cukup lengkap ya. Nah, kita lihat satu-satu nih mekanisme kerjanya. Jadi fitase ini ditambahkan ke Prozyme dengan tujuan untuk memecah asam pitat dalam saluran cerna, di mana seperti yang sudah saya sampaikan bahwa asam pitat ini dia mengikat nutrisi-nutrisi. Nah, kalau dipecah, nanti nutrisi-nutrisi seperti kalsium, fosfor itu dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tadi dapat meningkatkan kecernaan, kemudian dapat juga menekan FCR karena produksinya lebih bagus seperti itu. Kemudian untuk yang silanase dan amilase ini biasanya untuk kalau silanase ini untuk mendegradasi NSP, zat anti nutrisi juga. Kalau amilase ini untuk memotong karbohidrat kompleks. Jadi tapi dua-duanya nanti goals-nya itu sama-sama dapat mensuplai atau menambah energi yang dapat dimanfaatkan gitu. Jadi yang tadinya energi terikat oleh NSP itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian tadinya karbohidrat kompleks yang belum bisa dicerna dengan adanya amilase ini menjadi dapat dicerna. Nah, di kondisi yang sekarang mungkin harga jagung lagi lumayan mahal ya sebagai sumber energi. Nah, ini akan sangat berfungsi gitu dengan adanya silanase dan amilase tadi yang dapat menambah energi yang dapat dimanfaatkan. Ini sangat baik sekali seperti itu. Kemudian protease. Nah, protease ini fungsinya untuk memecah polipeptida menjadi peptida dan asam amino, sehingga asam amino ini yang tadinya berasal dari protein bisa dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Di mana seperti yang tadi saya sudah singgung juga, protein ini sangat besar perannya dalam menunjang performa ternak. Seperti itu. Kemudian tambahan lainnya yang mungkin ini berbeda dengan produk-produk sejenis gitu ya, pesaing sejenis biasanya hanya multi enzim aja, tapi kalau misalkan Prozyme ini ada tambahan mineral mangan dan zincnya gitu ya. Jadi ini tuh merupakan trace mineral atau mineral mikro di mana terutama zinc ini kan punya julukan ya Bapak Ibu, kalau misalkan di dunia peternakan zinc ini adalah king of
trace mineral gitu ya. Jadi rajanya trace mineral karena ini sangat bagus fungsinya terhadap pembentukan kerabang dan kualitas kerabang. Nah, di sini mineral dan zinc ini juga dapat membantu mempercepat kinerja enzim. Nah, namun selain itu zinc ini juga tadi berfungsi terhadap kualitas kerabang ya, menjadi lebih baik. Nah, dari sana, dari mekanisme-mekanisme kerja tadi, mulai dari fitase sampai dengan trace mineral tambahan kita, jadi keunggulan Prozyme ini yang pertama adalah dapat membantu meningkatkan performa ternak gitu ya. Jadi Henday-nya menjadi meningkat pada ayam petelur karena tadi nutrisi yang tercernanya menjadi lebih optimal gitu ya, otomatis kalau inputnya nutrisinya itu lebih bagus atau lebih optimal, outputnya pun sebagai produksi ini Henday-nya akan lebih bagus lagi. Ini untuk yang Prozyme bisa meningkatkan 3,98% ya dibandingkan produk sejenis, atau bahkan kalau dibandingkan standar ini jauh ya bedanya. Gitu. Ini yang kontrol negatif yang tidak memakai enzim gitu. Jadi dengan penambahan enzim ini dapat meningkatkan produksi telur gitu. Kemudian ini untuk di broiler. Untuk di broiler dia juga dapat membantu meningkatkan performa ternak. Kalau kita lihat di sini bisa lihat dari bobot badannya, kemudian dari FCR-nya ya di broiler, ini bobot badannya bisa meningkat menjadi 1.667 gram ya dibandingkan dengan produk sejenis dan kontrol. FCR-nya juga bisa ditekan menjadi lebih rendah gitu. Dimana kalau kita bisa menekan FCR, otomatis kan biaya pengeluaran untuk pakan menjadi lebih sedikit ya, sehingga nanti lebih efisien dan lebih menguntungkan. Kemudian Prozyme juga dapat membantu meningkatkan kualitas kerabang karena tadi selain nutrisi-nutrisinya seperti kalsium fosfor yang terikat asam pitat itu dapat dioptimalkan kecernaannya, si Prozyme juga tadi ada tambahan mineral, trace mineral, di mana trace mineral zinc dan mangan itu juga berfungsi dalam pembentukan kerabang telur seperti itu. Sehingga di sini persen telur retaknya menjadi turun dibandingkan dengan produk sejenis dan kontrol seperti itu. Jadi lebih bagus nih kualitas kerabang telurnya kalau kita menambahkan Prozyme. Kemudian yang ketiga, Prozyme ini dilengkapi dengan mineral yang tadi saya sebutkan, ada zinc oxide dan mangan sulfat. Di mana si mineral ini kan tadi mekanisme kerjanya sebagai kofaktor ya, atau yang mempercepat kerja enzim. Jadi nanti ini sisi aktif enzim, kalau biasanya tanpa kofaktor dia si substrat ini akan menempel di sisi aktif enzim, kemudian dia bekerja. Nah, kalau misalkan ada kofaktor, ini si substrat akan menempel, kemudian akan si enzimnya, si sisi aktifnya akan lebih cepat bekerjanya, sehingga nanti pencernaan di dalam tubuh ayamnya pun akan lebih cepat dan optimal. Nah, tambahan zinc oxide dan mangan sulfat tadi, selain untuk mempercepat kerja enzim, juga tadi dapat membantu dalam pembentukan kerabang. Dan yang paling penting juga untuk zinc ini mungkin tambahannya ya, karena sekarang sedang era pandemi COVID gitu ya, di manusia sendiri kan untuk mencegah supaya tidak terpapar oleh COVID atau untuk meningkatkan imun gitu. Biasanya kita juga kan disarankan untuk minum vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D dan juga zinc ya biasanya disarankannya. Nah, ini juga sama nih untuk ayam juga ya. Jadi ketika ada tambahan zinc, ini dapat meningkatkan sistem imun pada ayam. Jadi ayam Bapak Ibu itu bisa lebih sehat kalau misalkan supply zinc-nya bisa kita tambahkan gitu seperti itu. Jadi ini keuntungannya kalau kita menggunakan Prozyme, selain tadi mengandung multi enzim, ada juga mineral, trace mineralnya. Nah, kemudian ini untuk analisa biaya manfaat ya, sama seperti dengan yang Beterzim tadi, dengan penambahan biaya di awal. Nah, ini tidak akan menjadikan Bapak Ibu rugi gitu ya, karena walaupun kita mengeluarkan biaya tambahan, di akhirnya nanti karena performanya bagus akan meningkatkan profit atau keuntungan Bapak Ibu. Nah, untuk di ayam petelur sendiri ini dari Prozyme bisa meningkatkan 28,88% keuntungannya. Dan untuk di broiler ini dapat meningkatkan keuntungan sebanyak 8,92%. Itu dengan penambahan Prozyme tadi. Nah, kemudian selanjutnya apa saja hal yang perlu kita perhatikan saat menggunakan enzim. Nah, jadi ketika kita menambahkan enzim ke dalam pakan nih supaya enzim ini berfungsi gitu ya, atau ada efeknya terhadap ternak, performanya meningkat dan lain-lain, itu kita perlu memperhatikan hal-hal berikut gitu. Jadi
Yang pertama, kita perlu perhatikan dulu kualitas bahan pakan yang digunakan oleh Bapak Ibu gitu. Jadi kayak misalkan seperti tadi, oh serat kasarnya nih terlalu tinggi, atau misalkan variasi nutrisinya sangat tinggi gitu, sehingga kalau misalkan kita sampai memperhatikan kualitas-kualitas bahan pakan tersebut, nah nanti penggunaan enzim ini akan sangat bermanfaat seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis enzim yang dibutuhkan atau yang digunakan pun kita perlu perhatikan. Jadi kan tadi terlewat ya, untuk kerja enzim sendiri dia seperti gembok dan kunci gitu, kunci dan gembok gitu. Jadi dia kalau kita punya kunci juga kan, misalkan dimasukkan ke gembok yang cocok mah akan terbuka gitu ya. Kalau misalkan kunci kita dimasukkan ke gembok yang salah, itu kan tidak dapat dibuka. Sama halnya dengan enzim, enzim itu akan bekerja sesuai substratnya. Jadi kalau misalkan enzim pitase, ya berarti dia akan bekerja untuk asam pitat. Enzim silanase berarti dia untuk NSP, NSP misalkan kayak gitu. Jadi kalau amilase untuk memecah pati gitu, tidak bisa amilase ini digunakan untuk memecah protein, tidak bisa, karena dia tadi sistemnya kunci gembok, jadi harus sesuai dengan substratnya. Jadi pemilihan enzim ini dari awal kita perlu tentukan nih Bapak Ibu butuhnya enzim apa. Kalau misalkan contohnya nih kualitas dedaknya lagi jelek, berarti kan biasanya asam pitatnya yang tinggi di dedak, oh berarti butuhnya enzim pitase pakai betarzim gitu. Seperti itu, atau yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah kestabilan enzim dalam pemrosesan pakan. Nah, Bapak Ibu dalam memilih enzim, Bapak Ibu perlu memperhatikan apakah enzim tersebut stabil dalam proses pembuatan pakan, contohnya misalkan pelleting. Nah, kalau pelleting itu kan ada proses pemanasan gitu ya, dari suhunya panas gitu dalam proses pelleting itu. Nah, apakah enzim yang Bapak Ibu gunakan itu stabil terhadap suhu tersebut atau tidak gitu. Kemudian lihat juga kestabilan enzim ini di saluran cerna. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau saluran cerna ayam itu pH-nya berbeda-beda. Nah, kalau misalkan enzim yang Bapak Ibu gunakan ini stabil nggak di pH-pH tersebut gitu. Karena kalau tidak stabil, si enzimnya itu tidak akan bekerja secara optimal. Jadi kayak percuma aja nanti Bapak Ibu menambahkan enzim gitu ya. Performanya tidak akan terlihat seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, untuk hal yang perlu diperhatikan saat penggunaan enzim ini adalah teknik pencampuran enzim ke dalam pakannya Bapak Ibu. Karena enzim ini akan bekerja, selain tadi dia kunci gembok itu terhadap substratnya, enzim ini tidak akan bekerja kalau nggak ketemu sama si substratnya. Misalkan Bapak Ibu milih enzimnya udah benar, misalkan untuk memecah asam pitat, Bapak Ibu pilihnya enzim pitase, sudah benar nih, tapi ternyata si kunci dan gemboknya ini nggak ketemu, gimana mau bisa ngebuka gitu ya. Jadi untuk mempertemukannya itu salah satu caranya adalah dengan teknik pencampuran enzim dalam pakan yang baik dan benar gitu. Dengan cara mencampurnya harus homogen gitu ya, sehingga semua ayam itu mendapatkan enzim yang sesuai dengan dosisnya gitu ya. Jangan sampai nanti ada ayam yang dia dapat enzimnya, ada ayam yang tidak gitu. Jadi harus semuanya itu pencampurannya homogen gitu, sehingga nanti dosisnya sesuai, kemudian ketika di saluran pencernaan ketemu substratnya dan bekerjalah si enzim tersebut, sehingga nanti terlihat gitu ya keoptimalan dari kerja enzimnya tersebut. Nah, di sini saya berikan gambaran gitu ya untuk teknik pencampuran enzim yang benar ke dalam pakan gitu. Jadi kan kalau Bapak Ibu di lapangan ada dua mungkin ya, ada yang mencampur menggunakan mixer, ada juga yang menggunakan pencampuran secara manual. Nah, intinya sama saja seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pencampuran ini harus homogen gitu ya intinya. Nah, mungkin perbedaannya untuk pencampuran enzim ke dalam mixer sendiri biasanya kan dimulai dengan kita memasukkan bahan-bahan yang memang komposisinya besar gitu ya. Kita mulai dari jagung yang terbesar, kemudian nanti kita masukkan BKK atau disesuaikan dengan persentase penggunaan bahan baku di lapangan. Nah, sebelum dimasukkan semuanya, untuk Bapak Ibu yang mungkin menggunakan CPO ya atau minyak gitu, ini sebaiknya dicampurkan dulu ke bekatul di wadah terpisah. Setelah tercampur baru kita masukkan bagian-bagian yang kecil gitu ya, misalkan ada penambahan asam amino, ada DCP, garam, premix termasuk yang enzim ini. Nah, ini baru dicampurkan setelah bekatul dan CPO ini dicampur sebelumnya. Setelah tercampur, kita sebut ini campuran yang ketiga. Nah, campuran 2 dan 3 ini kita masukkan ke dalam mixer gitu. Seperti itu. Jadi dimulai dari komposisi yang paling besar,
kemudian yang kecil-kecilnya kita campur dulu, kemudian minyak juga dicampur dulu, baru nanti kita campurkan. Enzim ini ada di mana? Ada di yang nomor 3 ini gitu. Jadi di campuran 3, dia bersama-sama premix, asam amino dan bahan baku yang kecil campurkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang menggunakan pencampuran secara manual, ini saya hanya simulasikan saja gitu ya. Ibaratnya kita akan mencampur 4 karung pakan gitu ya, di mana satu karungnya itu kan 50 kilo. 50 kilo kali 4 berarti 200 kilo. 200 kilo kita hitung nih, untuk 200 kilo kebutuhan enzimnya berapa. Untuk dosis penggunaan 1 kilo per ton pakan berarti 0,1. Nah, 0,1 dari 50 kilo berapa, nanti baru di sini campurkan, ambil dulu 1 karung dari 4 tadi, dicampurkan dengan 150 gram prozim tadi sesuai dengan dosisnya. Kemudian setelah tercampur rata, ini berarti kan 1 karung yang mengandung enzim high concentrat ya. Baru nanti kita campurkan semua karung ini. 3 karung yang belum mengandung enzim dengan 1 karung yang sudah mengandung enzim kita campurkan, baru kita nanti berikan ke ternak yang kita pelihara untuk pakannya ini. Nah, tidak terasa Bapak Ibu sekalian, sudah hampir semua saya sampaikan untuk agenda siang kali ini. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya dari materi yang saya paparkan di sini, yang pertama adalah penyebab penurunan kecernaan nutrisi ini ada 2. Kalau kita lihat tadi ya, yang pertama adanya variasi kualitas pakan di lapangan, kemudian yang kedua adalah adanya faktor anti nutrisi di dalam bahan baku pakan. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah enzim eksogen itu diperlukan untuk memecah zat anti nutrisi yang ada di dalam bahan pakan, sehingga perlu kita tambahkan agar performa ternak yang kita pelihara itu menjadi lebih optimal. Dan yang ketiga, beterzim dan prozaim ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi atau kecernaan di dalam pakan, sehingga nutrisi-nutrisi yang tadinya terikat oleh anti nutrisi dapat dimanfaatkan oleh tubuh ayam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Pak Holil, saya persilakan. Oke, Bapak, Ibu, dan Medi Friends sekalian, itu dia penjelasan mengenai topik pada hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Nanti Medi Friends semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Medi Friends akan kita coba jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali setelah ini. Bapak, Ibu, dan Medi Friend semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera bisa bergabung kembali karena acara ini akan segera kita mulai kembali. Baik, kita langsung mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pada kontaminasi sekam berapa persen dalam dedak atau begatul sehingga penambahan beterzim itu perlu dilakukan? Oke. Ya, silakan Pak Yul. Nah, cukup bagus ya. Jadi tadi kan saya sempat menyinggung ada kontaminan-kontaminan ya di dalam bahan baku pakan. Nah, jadi tadi pertanyaannya pada kontaminasi sekam berapa persen nih di dalam bekatul sehingga kita perlu menambahkan enzim gitu ya Pak. Nah, sebenarnya penambahan beterzim ini dapat langsung kita lakukan tanpa melihat adanya berapa persen kontaminan sekam di dalam bekatul gitu Pak. Jadi kenapa? Karena pada dasarnya kan bekatul sendiri itu juga mengandung asam pitat ya, seperti yang sudah saya terangkan di materi sebelumnya, itu di bagian padi selain disekam, di bekatul juga dia mengandung asam pitat sekitar 4,28%-an gitu ya, sehingga walaupun bekatul ini tidak terkontaminasi oleh sekam, kita juga perlu menambahkan beterzim, atau penambahan beterzim ini dapat dilakukan gitu pada bekatul yang tidak terkontaminasi sekam pun. Di mana asam pitat itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, dia
nantinya akan mengikat nutrisi-nutrisi ya seperti kalsium, fosfor, kemudian protein, karbohidrat. Nah, kalau kita tidak tambahkan enzim ke dalam bekatul tersebut, nantinya nutrisi-nutrisinya tidak dapat diserap secara optimal oleh tubuh ternak gitu. Nah, beda halnya kalau kita tambahkan enzim ke dalam bekatul tersebut atau ke dalam pakan tersebut, nah si ikatan-ikatan antara asam pitat dengan nutrisi tersebut bisa diputus sehingga dapat dimanfaatkan, terutama mungkin kalsium fosfornya ya untuk di ayam petelur karena sangat dibutuhkan untuk pembentukan kerabang telur dan kerangka seperti itu, Pak. Oke, jelas sekali Mbak Yul, terima kasih penjelasannya. Kemudian ini pertanyaan yang kedua Mbak Yul, bagaimana cara mengetahui adanya kontaminasi sekam dalam bekatul atau tidak? Ya, silakan Mbak Yul. Oke, jadi cara mengetahui adanya kontaminasi sekam di dalam bekatul gitu. Tadi kalau kita mengecek secara mikroskopis mungkin dapat kita lihat secara jelas gitu ya adanya kontaminasi si sekam di dalam bekatul ini. Namun kalau misalkan di lapangan gimana nih kalau karena nggak ada mikroskop mungkinnya di lapangan susah. Caranya gimana untuk melihat adanya kontaminasi sekam ini? Ada beberapa cara sebenarnya untuk melihat kontaminasi sekam di dalam bekatul. Yang pertama mungkin yang paling mudah adalah dengan cara diraba, Pak. Jadi si bahan bakunya itu kita raba. Biasanya kalau memang terkontaminasi sekam itu akan terasa lebih kasar gitu kan. Karena sekam itu kan lapisan paling luar dari padi, sedangkan bekatul itu lapisan lebih dalamnya. Nah, itu secara tekstur aja sebenarnya berbeda. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu peternak sekalian yang sudah berpengalaman lama di lapangan pasti bisa lah ya membedakan antara tekstur sekam dengan bekatul. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengeceknya dengan uji apung ya, atau mungkin istilah kerennya floating ya, uji apung. Jadi dilihat nih si sampel bekatulnya tinggal dimasukkan ke air gitu ya. Kalau misalkan dia langsung tenggelam itu adalah ciri kalau bahan tersebut biasanya murni bekatul. Nah, kalau misalkan ada kontaminan sekam di situ pasti akan banyak yang terapung gitu ya atau mengambang. Itu salah satu itu dua cara. Kemudian yang selanjutnya bisa juga diuji menggunakan larutan chloroglucinol. Nah, itu larutan chloroglucinol itu Bapak Ibu mungkin bisa cari ya di Medion juga ada. Dia tinggal diteteskan ke dalam bahan pakannya atau ke bekatul yang mau diceknya gitu ya. Setelah diteteskan si chloroglucinol ini nanti kerjanya itu akan mengikat lignin gitu. Di mana lignin ini banyak terdapat di serat di sekam gitu ya. Jadi ketika lignin ini terikat nanti akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, artinya semakin merah atau semakin berubah menjadi merah warnanya, itu semakin tinggi kontaminasi sekam di dalam bekatulnya. Nah, itu kalau menggunakan uji chloroglucinol. Dan yang terakhir mungkin bisa dilakukan juga dengan analisis laboratorium gitu ya, yang paling pasti gitu, karena kita melihat secara kuantitas gitu ya, lihat angka proximat, lihat angka secara kimianya gitu ya, kandungan PK dan SK biasanya protein kasar dan serat kasar yang dilihat gitu ya. Ketika terkontaminasi sekam, bekatul itu pasti serat kasarnya akan tinggi. Kemudian ketika terkontaminasi proteinnya pasti akan rendah gitu. Jadi dari sana akan jadi kita bisa mengetahui di sana apakah bekatul itu terkontaminasi sekam atau tidak dengan mungkin tadi 4 cara yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Mungkin sekian Pak untuk nomor 2 tadi ya, pertanyaan nomor 2. Oke, jadi ada 4 cara untuk mengetahui kontaminasi di bekatul gitu Mbak ya. Yeah. Kalau tadi uji apung itu diperlukan berapa lama? Kira-kira berapa menit Mbak? Yuk, kita tunggu. Biasanya kalau uji apung itu biasanya kita masukkan sudah dalam waktu beberapa detik sudah bisa terlihat Pak. Kalau misalkan uji chloroglucinol tadi kita butuh waktu 5-10 menit didiamkan gitu. Oke. Terima kasih Mbak Yul. Oke, kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga Mbak Yul. Berapa lama perbaikan performa pada ayam petelur dapat terlihat setelah adanya penambahan enzim? Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Yul, kelihatannya ada penambahan prozim itu ya. Nah itu
kalau misalnya peternak ini menambahkan prozim, itu kira-kira berapa lama perubahan performanya atau perbaikan performanya itu terlihat gitu. Oke, silakan. Tadi kelihatannya ada grafiknya, bisa ditampilkan, Mbak Yul? Oke, saya coba share screen dulu Ya, ya. saya lihat masih ada itu. Untuk yang performa tadi ya, Pak. Ya, yang hasil trial tadi. Yes. Sudah tershare untuk slide-nya? Belum. Oke, nah itu di situ terlihat. Jadi kalau misalkan kalau lihat dari grafik ini memang kita melakukan trial selama 8 minggu ya Pak. Cuman kalau misalkan tadi pertanyaannya berapa lama sih terlihat performanya itu gitu ketika kita menambahkan enzim. Nah, sebenarnya ini setelah kita memberikan enzim di dalam campuran pakan itu si enzim akan segera bekerja untuk memperbaiki kecernaan. Namun balik lagi gitu ya, kembali lagi kepada kondisinya gitu. Apakah kondisi bahan baku yang Bapak Ibu gunakan itu sangat jelek kualitasnya atau sedang atau bagus gitu. Jadi nanti akan berbeda nih waktu terlihat performanya. Kalau misalkan kondisi pakannya berbeda-beda gitu. Kemudian selain kondisi bahan pakan yang menentukan cepat atau lambatnya si enzim ini bekerja juga adalah kondisi dari si ayamnya gitu. Jadi harus dilihat juga kondisi ayamnya apakah sedang bagus atau misalkan sedang sakit gitu, itu akan berbeda-beda. Namun kalau kita lihat standar trial gitu ya, yang biasa pengalaman trial yang biasa kita lakukan gitu, dengan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah mulai bisa terlihat Pak efek dari penambahan enzim ini gitu. Oke, berarti kurang lebih 2 sampai 4 minggu gitu ya? Ya, betul. Dari awal pemberian sebenarnya sudah langsung bekerja gitu. Oke, yuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Il, ini cukup banyak ya yang masuk, beberapa pertanyaan nih. Tadi kan dijelaskan komposisi dari Beterzim dan Prozim itu kan berbeda ya. Nah, ada pertanyaan kapan waktu yang tepat kita menggunakan Prozim atau Beterzim? Artinya kita milih Prozim atau Beterzim itu kapan yang pas, yang tepat? Ya, silakan. Oke, nah ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kapan kita harus pakai Beterzim, kapan kita harus pakai Prozim gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bingung pakai apa nih gitu. Nah, ini dikembalikan lagi dengan hal-hal yang perlu diperhatikan tadi yang saya jelaskan gitu. Jadi pemilihan enzim supaya memang efeknya atau manfaatnya itu terlihat besar, itu perlu diperhatikan jenis pemilihan enzimnya. Jadi Beterzim ini karena isinya enzim pitase lebih baik digunakan ketika kondisi bahan baku bekatul ya utamanya bekatul yang Bapak Ibu gunakan itu kondisinya jelek gitu atau misalkan terkontaminasi sekam atau serat kasarnya tinggi. Nah, ini Beterzim ini cocok untuk digunakan saat kondisi tersebut. Sedangkan untuk Prozyme karena dia lebih lengkap gitu ya, ada pitase, ada silanase, ada amilase, protease, kemudian ada juga tambahan tadi mangan sulfat dan zinc oxide gitu. Nah, ini lebih cocok digunakan ketika memang kualitas variasi bahan baku di lapangan ini sedang tidak baik atau tidak stabil seperti saat ini gitu. Misalkan jagungnya lagi jelek gitu, banyak kontaminannya, kemudian bungkil kedelainya juga, bekatulnya juga. Kalau misalkan lebih kompleks, sebaiknya kita menggunakan yang Prozyme yang lebih lengkap gitu, Pak. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi bahan baku yang digunakan oleh Bapak Ibu gitu, kondisinya seperti apa. Oke, makasih Mbak Yul, jelas ya Bapak Ibu dari pertanyaan tadi. Dan karena ini waktu juga Mbak Yul, ini kelihatannya pertanyaan terakhir ya yang bisa kita
sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apakah enzim dalam prozim tahan terhadap suhu? Oke. Tahan terhadap suhu panas mungkin ya Pak ya? Ya, maksudnya seperti itulah. Ya, oke. Tadi ini juga menyangkut hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan enzim gitu ya, bahwa kita harus melihat nih kestabilan kerja enzim di dalam selain di dalam pH, di dalam pemprosesan pakan, di mana pada saat pemprosesan pakan pelleting itu kan kita menggunakan suhu yang tinggi gitu ya. Nah, enzim pitase, enzim Betterzim maupun Prozyme yang kita produksi itu, untuk enzim-enzimnya secara aktivasinya dia tahan terhadap suhu 75 sampai 95 derajat Celcius Pak. Jadi dia tahan sampai dengan suhu 95 derajat Celcius gitu. Jadi sudah kita uji juga ya dengan pemanasan suhu 95 derajat sampai dengan 95 derajat Celcius, baik itu enzim pitase yang kita gunakan ataupun silanase, protease, amilasenya itu sekitar 90 sampai 99% masih bagus dan masih stabil gitu. Jadi bisa dikatakan kalau ditanya tahan nggak terhadap suhu panas, tahan gitu sampai dengan suhu 95 derajat Celcius. Oke, Bapak Ibu dan MediFriend semua, itu dia jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, jangan khawatir, kami akan kirim jawabannya lewat email. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa pada hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya, Bapak, Ibu, dan MediFriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik pada hari ini yang akan kita posting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medion.id setelah acara live stream ini selesai. Pemenang juga akan diumumkan via IG Story, jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan juga jangan lupa subscribe website kami di www.medion.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di live stream episode berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.